Kim Momi adalah seorang gadis berusia 27 tahun yang bekerja sebagai pegawai kantoran biasa. Sejak kecil, ia bermimpi menjadi seorang bintang dan tampil di atas panggung karena menyukai sorakan serta tepuk tangan penonton. Sayangnya, impian itu sulit terwujud karena wajahnya dianggap tidak memenuhi standar kecantikan Korea. Bahkan, ibunya sendiri selalu mematahkan harapannya dengan menyuruhnya bercermin. Namun, Momi tetap gigih mengejar mimpinya. Ia terus berlatih sendiri di kamar dan percaya diri tampil di ajang pencarian bakat, baik di sekolah maupun di luar. Tetapi saat beranjak remaja, sorakan yang dulu ia terima mulai menghilang karena wajahnya yang dinilai tidak lagi menggemaskan. Harapan Momi semakin pupus ketika ia mengalami masalah kulit saat SMA. Satu-satunya kebanggaan yang ia miliki adalah bentuk tubuhnya yang tinggi semampai dengan lekuk tubuh yang menawan. Keinginannya untuk menjadi bintang muncul kembali saat melihat iklan idol K-pop di televisi. Namun, karena menyadari wajahnya tidak mendukung impian itu, Momi memutuskan menjalani kehidupan ganda di dunia maya. Ia mengenakan topeng dan tampil sebagai masker dalam platform live streaming. Berkat penampilannya yang menggoda, ia mendapatkan banyak penggemar dan donasi dari para pria yang mengidolakannya. Dengan mengenakan wig serta pakaian seksi, Momi menampilkan lekuk tubuhnya secara provokatif. Ia bahkan memenuhi permintaan penggemar, seperti menaruh sumpit di belahan dadanya atau menyiram susu ke tubuhnya. Hal ini tidak hanya memberinya banyak uang, tetapi juga membuatnya merasa dihargai oleh para pria di dunia maya. Meskipun mendapatkan banyak perhatian dari penggemar online, Momi tetap mendambakan kasih sayang di dunia nyata. Ia salah menafsirkan perhatian seorang rekan kerja, Park Ki-hun. Suatu malam, Ki-hun menawarkan tumpangan pulang dengan taksi karena rumah mereka searah. Ketika mendengar percakapan telepon Ki-hun dengan istrinya, Momi mengira pria itu menyembunyikan ketertarikannya padanya. Ia bahkan membagikan kisah ini kepada penggemarnya saat live streaming. Namun, harapannya hancur ketika tanpa sengaja ia memergoki Ki-hun bercumbu dengan rekan kerja mereka, Arum. Kesedihan dan kekecewaan membuatnya menenggak alkohol hingga mabuk. Dalam keadaan mabuk, ia menyalakan kamera dan melakukan siaran langsung tanpa pakaian. Aksi gilanya itu membuat akun live streamingnya ditangguhkan keesokan harinya. Masalahnya semakin pelik ketika ia menerima email anonim berisi foto-foto vulgarnya saat live streaming. Pengirim email mengancam akan mengungkap identitasnya sebagai masker. Tanpa disadari, pria yang mengawasi Momi adalah rekan sekantornya, Junam, seorang pria pemalu yang telah lama mengaguminya secara diam-diam. Sejak kecil, Junam sering dirundung karena tubuhnya yang pendek dan gemuk. Ia tumbuh menjadi penyendiri dan menemukan pelarian di dunia maya, termasuk mengikuti siaran langsung Momi sebagai masker. Suatu hari, Junam menyadari bahwa gadis bertopeng yang selalu ia idolakan memiliki tahi lalat unik di tangannya, ciri yang sama dengan rekan sekantornya, Kim Momi. Dalam perjuangannya mencari kebebasan, Momi terjebak dalam sebuah insiden yang mengubah hidupnya. Saat bekerja sebagai penari erotis, seorang pria mencoba melecehkannya, dan dalam upaya membela diri, ia tak sengaja menghabisi nyawa pria tersebut. Panik, ia membuang jasad pria itu ke sungai dan melakukan operasi plastik untuk menyamarkan identitasnya. Namun, tanpa ia sadari, ada seorang wanita tua yang terus mengawasinya. Wanita itu ternyata adalah ibu dari pria yang Momi bunuh dan kini berencana membalas dendam. Meskipun hidupnya tampak aman setelah mengubah wajahnya, ancaman balas dendam itu terus menghantuinya. Sejak hari itu, Oh-nam mulai menganggap Momi sebagai sosok yang istimewa. Ia kerap diam-diam mengamatinya dan beberapa kali ingin mengungkapkan perasaannya. Namun, karena tidak terbiasa berinteraksi langsung dengan orang lain, ia selalu kehilangan kata-kata di hadapan Momi. Dalam diam, ia bahkan sering membayangkan melakukan hal-hal mesum bersama gadis itu. Namun, Oh-nam menyadari bahwa Momi sangat menyukai atasannya, Park Ki-hun. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengagumi Momi dari kejauhan sambil menunggu waktu yang tepat. Seolah doanya terkabul, pada suatu malam Oh-nam melihat sendiri perselingkuhan Park Ki-hun dengan seorang karyawan perempuan di kantor. Ia pun tertawa puas, terutama karena menyadari bahwa Momi juga menyaksikan kejadian itu. Oh-nam berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mendekati Momi dan membantunya mengatasi kesedihan. Namun,
Momi masih terus mengejar cinta Park Ki-hun, yang membuat Oh-nam semakin cemburu. Rasa cemburu itu memuncak ketika ia melihat Momi membawa Park Ki-hun masuk ke hotel. Tak tahan lagi, Oh-nam mengirimkan email anonim kepada Momi, mengungkapkan bahwa ia tahu identitas Momi sebagai Masker, sosok yang terkenal di platform live streaming. Melalui pesan itu, ia berharap Momi menyadari bahwa ada seseorang yang benar-benar mencintainya dan rela melakukan apa saja demi dirinya. Oh-nam sempat berpikir bahwa cintanya akan terbalas ketika Momi membalas pesannya. Saat itu, akun live streaming Momi masih ditangguhkan, sehingga ia hanya bisa mengobrol dengan akun penggemar lainnya. Dalam kesepiannya, Momi memutuskan untuk bertemu dengan seorang pria yang memiliki akun biksu tampan. Sebelum bertemu, Momi sempat merasa cemas jika pria itu akan kecewa melihat wajah aslinya. Namun, kekhawatirannya sirna saat pria tersebut bersikap ramah dan terus mengajaknya berbicara. Atas permintaannya, Momi pun melepas masker dan kacamata, mengira bahwa pria itu benar-benar menerima dirinya apa adanya. Tanpa Momi sadari, pria itu sebenarnya memiliki niat jahat. Di media sosial, ia mengunggah sebuah cuitan yang merendahkannya, menyebut bahwa Momi jelek tetapi tubuhnya terlalu indah untuk disia-siakan. Oh-nam yang membaca unggahan tersebut langsung panik dan mencoba menghubungi Momi. Namun gadis itu tidak menjawab teleponnya. Malam semakin larut. Momi, yang mulai nyaman dengan pria itu, menurut saja ketika diajak masuk ke dalam hotel. Namun, keanehan mulai terasa ketika pria itu mulai meraba tubuhnya dan mendesaknya untuk berhubungan badan. Momi marah dan menolak, tetapi pria tersebut terus memaksanya. Keduanya terlibat pergulatan sengit, hingga secara tidak sengaja pria itu terjatuh dan kepalanya membentur meja marmer dengan keras. Momi panik ketika menyadari bahwa pria itu tidak bergerak lagi karena luka parah di kepalanya. Dalam kebingungan, Momi akhirnya mengangkat telepon Oh-nam yang sudah berulang kali mencoba menghubunginya. Oh-nam pun datang ke hotel dan segera menyuruh Momi untuk pergi, meyakinkannya bahwa posisi Momi tidak menguntungkan di mata hukum. Jika tetap tinggal, Momi bisa dituduh melakukan pembunuhan meskipun sebenarnya ia hanya membela diri. Momi awalnya ragu untuk pergi, tetapi akhirnya ia menuruti Oh-nam. Setelah Momi pergi, Oh-nam masuk ke kamar mandi dan bersiap untuk memotong tubuh pria itu agar lebih mudah disembunyikan. Namun, tiba-tiba pria tersebut kembali sadar dan meminta pertolongan. Oh-nam yang sudah gelap mata langsung mengambil pisau dan menikamnya berkali-kali hingga benar-benar tewas. Bagi Oh-nam, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Momi dari masalah besar. Setelah kejadian tersebut, Oh-nam berharap Momi akan menemui dan berterima kasih kepadanya. Namun, keesokan harinya, Momi justru mengundurkan diri dari pekerjaannya melalui telepon. Rekan-rekan kerjanya kebingungan dan mengomel karena kepergiannya yang mendadak. Oh-nam pun berusaha mencari tahu di mana Momi tinggal, berniat mengantarkan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Namun, ketika tiba di depan pintu apartemen Momi, gadis itu menolak untuk membukakan pintu. Sejak saat itu, Oh-nam terus merasa gelisah. Rasa cemas, khawatir, dan rindu bercampur menjadi satu. Hingga pada suatu malam, Momi tiba-tiba muncul dalam siaran live streaming sebagai Masker. Dalam siaran itu, ia mengumumkan bahwa ini adalah siaran terakhirnya sebelum benar-benar menghilang. Tak mampu menahan diri, Oh-nam segera pergi ke rumah Momi dan menggedor pintu dengan keras. Momi akhirnya membuka pintu, masih mengenakan topengnya. Oh-nam mengakui bahwa dialah yang mengirim email anonim tempo hari karena ia tidak tahan melihat Momi bersama pria lain. Ia memohon agar Momi menerima cintanya, meyakinkan bahwa mereka berdua memiliki nasib yang sama dan bisa saling melengkapi. Namun, Momi menolaknya. Ia ingin memulai hidup baru dan meninggalkan segala hal yang telah terjadi. Oh-nam yang tak bisa menerima kenyataan itu tiba-tiba menjatuhkan Momi ke atas ranjang. Dikuasai oleh birahi dan obsesinya, ia meluapkan seluruh hasratnya kepada Momi, berbisik bahwa ia akan selalu melindunginya, apapun yang terjadi. Momi hanya diam menatap Oh-nam dari balik topengnya. Hingga akhirnya, pria itu menyadari sesuatu yang berbeda dari gadis yang selama ini ia cintai. Dengan penuh rasa penasaran, Oh-nam membuka topeng Momi dan terkejut melihat wajahnya yang penuh perban karena luka operasi plastik yang masih basah. Namun, Momi tidak tinggal diam. Ia segera membalikkan tubuh Oh-nam hingga berada di bawahnya.
Dengan gaya sensual, Momi berpura-pura memuaskan Oh-nam hingga ke puncak. Namun, di saat pria itu sedang menikmati pelepasannya, Momi tiba-tiba menikamnya dengan obeng. Oh-nam meregang nyawa seketika. Setelah menyaksikan kejadian mengerikan itu, Momi hanya bisa meratap dalam tangis. Baginya, semua pria sama saja. Mereka hanya ingin menikmati tubuhnya tanpa memikirkan perasaannya sebagai wanita yang ingin dihargai dan dicintai. Selama beberapa hari, Oh-nam tidak memberikan kabar. Ibunya, Kim Kyung-jae, merasa cemas karena putranya sulit dihubungi. Ia pun mendatangi rumah Oh-nam, namun mendapati pintunya terkunci. Merasa ada yang tidak beres, Nyonya Kim meminta polisi untuk mendobraknya. Saat masuk ke dalam rumah, mereka menemukan kondisi ruangan yang berantakan dengan bau busuk yang menyengat. Polisi kemudian membuka kulkas yang dicurigai sebagai sumber bau. Tiba-tiba, tumpukan kantong plastik hitam berisi potongan tubuh terjatuh ke lantai, membuat semua orang histeris. Nyonya Kim bahkan langsung pingsan karena mengira potongan tubuh itu adalah milik putranya. Polisi segera melakukan penyelidikan. Diketahui bahwa Oh-nam sudah 2 minggu tidak masuk kerja. Karena tidak ada karyawan yang dekat dengannya, polisi kesulitan menggali informasi. Satu-satunya petunjuk adalah alamat rumah Kim Momi yang sempat dicari Oh-nam beberapa hari sebelum menghilang. Namun, ketika polisi mengunjungi alamat tersebut, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pemilik kontrakan mengungkapkan bahwa Momi sudah pindah 2 minggu sebelumnya tanpa menunjukkan perilaku aneh. Yang paling mencolok dari Momi hanyalah wajahnya yang penuh perban, membuat orang-orang menduga bahwa ia baru saja menjalani operasi plastik. Di sisi lain, Nyonya Kim merasa lega setelah mengetahui bahwa mayat dalam kulkas bukanlah putranya. Ia masih berharap Oh-nam masih hidup. Namun, ketika polisi menyatakan bahwa ada kemungkinan Oh-nam terlibat dalam kasus kriminal berat, Nyonya Kim marah besar. Ia menolak mempercayai tuduhan bahwa putranya bisa melakukan tindakan keji semacam itu. Situasi semakin memanas ketika media menggiring opini bahwa Oh-nam mengidap kelainan seksual dan merupakan seorang penguntit. Hal itu terbukti dari banyaknya foto Momi yang memenuhi dinding rumahnya. Merasa tak lagi percaya pada polisi, Nyonya Kim memutuskan mencari putranya sendiri. Demi menemukan putranya, Nyonya Kim mulai belajar menggunakan komputer dan internet. Ia juga mempelajari bahasa gaul anak muda agar bisa memahami percakapan mereka. Ia menduga Oh-nam telah kabur bersama seorang gadis bertopeng yang kini viral di seluruh negeri. Dalam perjalanannya, Nyonya Kim sering mengalami mimpi buruk di mana ia melihat Oh-nam datang dengan tubuh berlumuran darah dan mengeluh kedinginan. Firasatnya ternyata benar. Keesokan harinya, mayat Oh-nam ditemukan dalam sebuah koper di kamar jenazah. Saat melihat mayat putranya, Nyonya Kim menjerit histeris hingga tak sadarkan diri. Putra yang selama ini ia besarkan dengan penuh kasih sayang kini telah pergi dengan cara yang mengerikan. Sejak hari itu, Nyonya Kim bersumpah untuk memburu masker dan membalas dendam. Nyonya Kim menyamar sebagai penggemar dan bergabung dalam komunitas pecinta masker. Ia berkomunikasi dengan seorang anggota bernama Beruang, yang selalu memberikan informasi terkini tentang pencarian masker. Suatu hari, Beruang membagikan video seorang gadis yang sedang menari di sebuah supermarket. Gerakannya sangat mirip dengan masker, tetapi bentuk dadanya terlihat tidak alami, membuat Beruang ragu. Awalnya, Nyonya Kim tidak terlalu memikirkan gadis dalam video itu. Namun, setelah mendapatkan petunjuk bahwa masker berada di Gangcheon, ia langsung berangkat ke sana. Dengan berbagai akal, ia menyamar sebagai ibu gadis tersebut untuk mendapatkan informasi. Setelah menelusuri berbagai tempat seperti supermarket, agensi, hingga klub malam, akhirnya Nyonya Kim mengetahui nama gadis yang diduga sebagai masker. Keyakinannya semakin kuat, sehingga ia mulai merancang rencana balas dendam. Nyonya Kim menjual kedai miliknya, menarik semua tabungannya, dan membeli senjata dari pasar gelap. Dengan uang tunai yang banyak, ia berhasil mendapatkan senjata yang diinginkannya. Setelah semua persiapan matang, ia menyamar sebagai sopir taksi untuk mendekati targetnya. Pada malam yang telah ditentukan, Nyonya Kim menunggu di klub malam tempat gadis incarannya bekerja. Saat gadis itu masuk ke dalam mobilnya, ia berpura-pura meminta tolong mengambil ponselnya yang jatuh. Ketika gadis itu lengah, Nyonya Kim langsung menyetrumnya hingga pingsan. Nyonya Kim membawa gadis itu ke sebuah gereja terbengkalai di tengah hutan.
Setelah si gadis sadar, Nyonya Kim langsung mengintimidasinya dengan berbagai pertanyaan dan kekerasan. Namun, gadis itu mengaku tidak mengenal Oh Nam. Nyonya Kim tak percaya dan semakin brutal setelah melihat kalung bulan sabit di leher gadis itu. Kalung yang identik dengan masker. Gadis itu akhirnya mengungkap identitasnya. Ia bukanlah Kim Momi, melainkan Kim Chunai. Chunai mengaku mengenal Momi dan membenci gadis itu karena telah merebut semua kliennya di klub. Namun, Momi sudah pindah untuk mendapatkan lebih banyak uang sebagai pramuria. Meskipun masih ragu, Nyonya Kim mulai mempercayai Chunai. Gadis itu bahkan menawarkan bantuan untuk mencari keberadaan Momi. Keesokan harinya, Chunai mengajak Nyonya Kim ke bar tempatnya bekerja. Namun, sebenarnya Chunai hanya berpura-pura mencari informasi sambil memberitahu temannya untuk melindungi Momi dari wanita tua yang mencurigakan. Sebagai imbalan atas bantuannya, Chunai meminta uang kepada Nyonya Kim. Meski awalnya enggan, Nyonya Kim akhirnya setuju karena tidak punya pilihan lain. Setelah mendapat bayaran, Chunai segera menemui Momi dan memperingatkannya. Ia mengatakan bahwa Nyonya Kim sedang memburunya dan bahkan membawa senjata api yang berbahaya. Kini, Momi harus lebih berhati-hati jika ingin tetap selamat dari amukan seorang ibu yang kehilangan putranya. Chunai selalu berusaha melindungi Momi tanpa alasan yang jelas. Ia telah mengetahui masa lalu Momi, yang selalu diperlakukan buruk karena wajahnya yang tidak rupawan. Suatu hari, saat Momi tidak masuk kerja, Chunai datang mengunjunginya dan memaksanya untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Namun, Momi menolak dengan alasan bahwa ia telah menghabisi seseorang dan tidak bisa menunjukkan identitas aslinya kepada siapapun. Johnny mendengarkan seluruh cerita Momi dari awal hingga akhir. Mereka berdua ternyata memiliki nasib serupa, menjadi korban pria yang tak bertanggung jawab dan hanya mementingkan nafsu semata. Dulu, Chunai adalah gadis yang sangat cantik. Saat remaja, ia jatuh cinta pada teman sekelasnya, Bu Young, seorang calon idol yang memiliki banyak penggemar. Awalnya, Chunai tak berharap bisa dekat dengannya, tetapi suatu hari, Bu Young menyapanya di toko serba ada dan bersikap ramah. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat, dan Chunai sering diundang ke acara-acara eksklusif. Chunai mengira Bu Young memiliki perasaan yang sama. Namun, kenyataannya, pria itu hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan uang. Semakin lama, Bu Young semakin sering meminjam uang, dan Chunai berharap dengan membantunya, Bu Young akan menyadari ketulusannya. Namun, ia akhirnya sadar bahwa Bu Young hanyalah pria kejam yang memperalatnya. Suatu hari, Chunai mendatangi apartemen Bu Young dan secara tidak sengaja mendengar percakapannya dengan seorang teman. Hatinya hancur saat tahu bahwa Bu Young hanya memanfaatkannya. Dalam kemarahannya, Chunai mengunggah foto-foto masa lalu Bu Young ke internet, yang dengan cepat menghancurkan karir sang idol. Publik tidak menerima idol yang memiliki sikap buruk, terutama karena kebiasaannya bermain wanita dan mabuk-mabukan. Setelah melihat Bu Young jatuh, Chunai memutuskan untuk mengubah hidupnya. Ia menjalani operasi plastik dan memulai kehidupan baru. Ia berhasil melupakan Bu Young hingga suatu hari mereka bertemu lagi di supermarket. Bu Young langsung terpikat dengan wajah baru Chunai, dan keduanya kembali dekat serta tinggal bersama. Namun, hubungan mereka tidak membaik. Bu Young menjadi beban yang hanya bergantung padanya. Ia tidak mau bekerja atau sekadar membersihkan rumah, hingga akhirnya Chunai kesal dan mengusirnya. Ternyata, Bu Young mengetahui bahwa Chunai adalah orang yang telah menghancurkan karirnya. Tidak mau pergi, ia justru mulai menyiksa Chunai secara fisik. Merasa tak tahan, Chunai berniat melarikan diri dan mengajak Momi untuk pergi bersama. Kebetulan, Momi juga berencana kabur karena keberadaannya telah diketahui oleh seorang penggemar bernama Beruang. Mereka pun memutuskan untuk pergi bersama. Namun sebelum pergi, Chunai kembali ke rumahnya untuk mengambil barang-barang berharga. Sayangnya, Bu Young terbangun dan mengetahui rencananya. Tanpa belas kasih, ia langsung memukuli Chunai hingga tak sadarkan diri. Saat itu, Momi datang dan menghantam kepala Bu Young, menyebabkan mereka bertarung sengit. Pada akhirnya, Momi berhasil menjerat leher Bu Young dengan tali. Chunai yang mulai sadar segera membantu hingga Bu Young meregang nyawa. Mereka kemudian memasukkan jasadnya ke dalam koper dan membuangnya ke bagasi mobil. Mereka berkendara tanpa tujuan, hanya mengikuti kata hati sambil merenungi nasib mereka.
Di tengah perjalanan, Mommy mengungkapkan bahwa ia sedang mengandung anak dari ONA. Ia bertekad untuk melahirkannya agar anaknya tidak mengalami nasib yang sama. Tanpa mereka sadari, Nyonya Kim telah mengikuti mereka. Sejak keluar dari rumah Chanai, ia mengetahui bahwa Chanai telah mengelabuinya untuk menyembunyikan masker asli. Berkat informasi dari beruang, Nyonya Kim berhasil melacak mereka. Ketika tiba di tepi sungai untuk membuang koper berisi jasad Bu Young, Nyonya Kim muncul dengan senapan di tangannya. Ia siap menembak mereka, tetapi senjatanya macet. Kesempatan itu dimanfaatkan Mommy untuk menyerangnya. Namun, senjata tiba-tiba meletus dan pelurunya mengenai perut Chanai. Saat Nyonya Kim hendak mengambil senjatanya kembali, Mommy menariknya, menyebabkan mereka bergulat di atas rumput. Ketika Nyonya Kim berusaha mencekik Mommy, Chanai yang sekarat menghantam kepalanya dengan batu hingga pingsan. Chanai ambruk di pelukan Mommy yang menangis histeris. Ia tak menyangka bahwa teman yang baru dikenalnya rela melindunginya sampai akhir. Namun, ia tak bisa melakukan apa-apa karena Chanai telah menghembuskan napas terakhirnya. Dengan hati yang hancur, Mommy menenggelamkan Nyonya Kim beserta mobilnya ke dasar sungai, sekaligus membuang mayat Bu Young dan Chanai di tempat yang sama. Setahun setelah kejadian itu, Mommy menyerahkan diri kepada polisi. Kedatangannya disambut oleh sorotan kamera wartawan. Ia akhirnya mendapatkan perhatian yang selama ini ia impikan, namun dengan cara yang tak pernah dibayangkannya. Dalam pikirannya yang kalut, ia membayangkan dirinya berjalan di karpet merah dengan gaun cantik sebagai bintang terkenal. Namun, ia sadar bahwa itu hanya ilusi. Kenyataannya, ia kini adalah seorang tersangka kriminal yang menanti hukuman. Sebelum menyerahkan diri, Mommy menitipkan putrinya, Mimo, kepada ibunya, Nyonya Sin. Awalnya, Nyonya Sin menolak, tetapi Mommy berbohong bahwa ia hanya pergi sebentar untuk mengurus kepindahannya ke luar negeri. Namun, sejak hari itu, Mommy tak pernah kembali. Ia diadili dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Ironisnya, orang-orang hanya fokus pada kejahatan yang dilakukannya tanpa peduli pada pelecehan yang ia alami selama ini. Mommy tidak membela diri di pengadilan, bahkan menerima semua hinaan dari keluarga korban. Mommy kini harus menerima kenyataan pahit. Impian masa lalunya hancur, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang mendalam. Di sisi lain, Nyonya Sin yang tak tega melihat seorang bayi terlantar akhirnya memutuskan untuk merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang, sebagaimana layaknya seorang nenek sejati. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi membahas tentang putrinya, Mommy. Bahkan, ketika Mimo bertanya tentang ibunya, Nyonya Sin selalu menghindar. Luka di hatinya terlalu dalam karena memiliki anak yang menjadi pelaku kriminal. Awalnya, kehidupan Mimo berjalan normal seperti anak-anak lainnya. Ia senang bermain dengan teman-temannya dan menikmati topoki di kedai nenek depan sekolah. Namun, segalanya berubah ketika rumor tentang masa lalu ibunya mulai tersebar. Teman-temannya menjauh karena larangan dari orang tua mereka yang tak ingin anaknya bergaul dengan putri seorang pembunuh berantai terkenal. Mimo awalnya tak memahami rumor tersebut. Rasa ingin tahunya pun semakin besar hingga akhirnya ia mencari tahu sendiri tentang ibunya di internet. Bukannya merasa takut atau malu, Mimo justru merasa kagum dengan sosok ibunya yang tampak keren di balik topengnya. Diam-diam, ia sering memperagakan diri sebagai masker di depan cermin. Suatu hari, Nyonya Sin memergoki Mimo mengenakan topeng di kamarnya. Kemarahannya meledak. Ia mengunci cucunya di luar rumah di tengah cuaca dingin. Meskipun begitu, pada akhirnya ia tak tega dan membiarkannya masuk kembali. Mimo berharap rumor itu segera dilupakan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kemanapun ia pindah, rumor tentang masker selalu mengikutinya. Ia menjadi bahan ejekan di sekolah. Teman-temannya bahkan menyebutnya sebagai anak monster. Mimo marah dan mulai melawan, sehingga ia sering terlibat kasus kekerasan. Karena berkali-kali membuat masalah, sang nenek terpaksa hidup berpindah-pindah demi pendidikan cucunya. Suatu hari, Mimo kembali berpindah ke sekolah baru. Ia enggan berteman karena trauma yang dialaminya sejak kecil. Namun, seorang gadis bernama Ye Chun terus berusaha mendekatinya. Ye Chun merasa dirinya senasib dengan Mimo karena sering diolok-olok sebagai gadis berwajah jelek. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa Ye Chun begitu gigih mendekati Mimo.
Ia pernah diselamatkan oleh Mimo saat dirundung di belakang sekolah. Sejak saat itu, ia menganggap Mimo sebagai sosok baik yang hanya menutup diri karena luka batinnya. Untuk membuat Mimo lebih terbuka, Ye Chun mulai mengarang cerita. Ia mengaku bahwa keluarganya tidak harmonis, dengan orang tua yang sering bertengkar dan saling memukul. Padahal, kehidupan keluarganya sebenarnya baik-baik saja. Mimo yang polos mempercayai cerita itu dan mulai membuka diri kepada Ye Chun. Kedekatan mereka semakin erat hingga akhirnya Mimo menceritakan rahasia kelam tentang ibunya. Di luar dugaan, Ye Chun malah terharu dan mengatakan bahwa Mimo adalah anak yang hebat karena mampu menanggung penderitaan yang begitu berat. Ye Chun berjanji untuk selalu melindunginya. Keduanya pun berencana kabur bersama. Untuk menjalankan misi itu, Ye Chun mulai mengumpulkan uang dengan menjual mainan adiknya dan koleksi foto idolanya. Namun, uang yang terkumpul tidak cukup. Mimo pun bertekad membantu agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang. Di sebuah kafe, Mimo mengamati sekelilingnya dan melihat seseorang meninggalkan laptopnya di atas meja. Dengan cepat, ia mencurinya dan berlari kabur. Sayangnya, ia tertangkap basah oleh karyawan kafe dan dibawa ke kantor polisi. Nenek Sin harus datang menjemputnya. Di sana, dengan penuh amarah, sang nenek menampar Mimo. Ia memarahi cucunya habis-habisan, bahkan menyuruhnya pergi dari rumah. Karena tak tahan lagi dengan sikap neneknya yang keras, Mimo kabur dan menelepon Ye Chun, berharap bisa menginap di rumahnya. Namun, Ye Chun menolak karena takut kebohongannya terbongkar. Ia meminta Mimo pulang saja dan menunggu hingga rencana kabur mereka matang. Tak punya tempat lain untuk dituju, Mimo akhirnya tidur di sekolah. Keesokan harinya, saat berada di toilet, ia mendengar teman-temannya bergosip tentang ibunya. Mimo langsung menduga bahwa Ye Chun adalah penyebar rumor itu, karena hanya dia yang mengetahui rahasia tersebut. Ia pun pergi ke rumah Ye Chun untuk menunggunya. Sementara itu, di sisi lain, Nenek Sin merasa cemas karena Mimo menghilang. Ia mencari ke sekolah dan bertanya kepada wali kelasnya. Namun, tidak ada yang melihat Mimo. Guru pun memanggil Ye Chun karena ia dikenal sebagai teman dekat Mimo, tetapi gadis itu mengaku tidak tahu kemana Mimo pergi. Ye Chun pun mulai panik dan mencari Mimo ke berbagai tempat. Tanpa ia sadari, Mimo sudah berada di depan rumahnya dan menyaksikan sendiri bagaimana keluarganya tampak harmonis. Saat itulah Mimo menyadari bahwa Ye Chun telah berbohong selama ini. Dengan penuh amarah, ia menghubungi Ye Chun dan memintanya bertemu di jembatan layang. Ye Chun yang sangat bahagia menerima kabar dari Mimo langsung berlari keluar rumah untuk menemuinya. Namun, setibanya di sana, Mimo justru menghardiknya dan menuduhnya telah menyebarkan rumor tentang ibunya. Ye Chun kebingungan karena merasa tidak melakukan apapun. Namun, Mimo yang sudah terlanjur emosi tidak mau mendengarkan dan langsung memukulinya. Dari kejauhan, seorang wanita tua tersenyum puas melihat pertikaian dua remaja itu. Dia adalah Nyonya Kim, sosok yang selama ini diam-diam mengawasi Mimo. Dendamnya yang membara membuatnya tega membiarkan gadis itu hidup dalam kesepian dan penderitaan. Ia ingin membalas dendam atas apa yang dilakukan, Masker, terhadap putranya di masa lalu. Di musim dingin yang disertai hujan salju, Momi dipindahkan ke sel tahanan kriminal berat. Sepanjang perjalanan, ia menatap keluar jendela, merenungi nasibnya yang berantakan. Ia hanyalah seorang gadis biasa yang ingin dicintai. Namun entah mengapa kebahagiaan itu begitu sulit diraih. Pada akhirnya, ia berakhir sebagai seorang pembunuh berantai. Kehidupan di penjara kini menjadi dunianya yang baru. Setelah melewati pemeriksaan ketat, Momi akhirnya ditempatkan dalam sel tahanan bersama seorang wanita lain. Wanita itu tampak penasaran dengan identitas Momi sebagai Masker dan mulai membombardirnya dengan berbagai pertanyaan, terutama tentang kesuksesan operasi plastiknya. Ia kagum karena wajah Momi terlihat begitu natural hingga sulit dipercaya bahwa itu hasil operasi. Dengan penuh antusias, ia mengumumkan kepada para tahanan lain, bertanya berapa biaya yang dihabiskan Momi untuk mendapatkan wajah secantik boneka Barbie. Seiring waktu, Momi menjadi terkenal di antara para tahanan wanita. Mereka sering berkerumun untuk mengagumi kecantikannya dan meminta rekomendasi dokter bedah plastik. Momi merasa senang karena akhirnya ia disukai banyak orang. Namun, suasana akrab itu berubah ketika sekelompok wanita parubaya datang dan merusak kehangatan di antara mereka.
Pemimpin geng wanita di penjara itu bernama Ansuk. Ia adalah mantan wanita kaya yang dikenal sebagai Ratu Penjara. Bahkan kepala sipir pun tunduk padanya karena pengaruh dan kekuasaannya. Ansuk dipenjara karena menghasut pembunuhan terhadap suami dan selingkuhannya. Teman satu sel Mommy memperingatkannya agar tidak mencari masalah dengan Ansuk. Namun, menghindari wanita itu ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Suatu hari, Ansuk memanggil Mommy untuk mendekat. Mommy berjalan santai menghampiri mereka, tetapi tiba-tiba Ansuk menamparnya hingga jatuh tersungkur. Rupanya, wajah Mommy sangat mirip dengan selingkuhan suaminya, sehingga ia tak ingin melihat Mommy di hadapannya. Mommy bukanlah orang yang mudah tunduk. Berbeda dengan tahanan lain yang patuh pada Ansuk, ia sama sekali tidak mengindahkan peringatan dari wanita tua itu. Saat jam makan siang berlangsung, seorang tahanan baru yang sangat kelaparan meminta makanan. Namun, ia diusir karena ada aturan dari Ansuk bahwa siapapun yang ditahan karena perzinaan tidak boleh mendapat makanan selama 3 hari. Melihat kondisi wanita itu yang tampak lemas dan hampir menangis, Mommy merasa iba dan membagikan makanannya. Tindakan itu membuat Ansuk marah besar. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk memberi Mommy pelajaran. Saat sedang mencuci pakaian, Mommy diserang oleh anak buah Ansuk. Awalnya, Mommy mengabaikan mereka, tetapi karena terus diganggu, ia akhirnya melawan tanpa rasa takut. Pertarungan pun terjadi, dan Mommy babak belur menghadapi 3 orang sekaligus. Namun, anehnya hanya dia yang dijebloskan ke sel isolasi. Seorang sipir mengatakan bahwa Mommy yang memulai perkelahian, padahal ia hanya membela diri. Kurungan di sel isolasi tak membuat Mommy jera. Saat bebas, ia terus mencari orang yang telah mengganggunya dan kembali menghajar mereka. Hal ini terus berulang selama beberapa pekan hingga Ansuk merasa resah. Akhirnya, ia mengadukan Mommy ke kepala sipir. Namun, karena Mommy telah dihukum sesuai aturan, kepala sipir tidak bisa berbuat banyak. Ansuk pun menyerah dan meminta Mommy berhenti mengganggu anak buahnya. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan untuk tidak saling mengganggu. Sejak saat itu, Mommy mendapatkan kebebasan dan disegani oleh para tahanan karena keberaniannya melawan Ansuk. 11 tahun berlalu, Mommy mulai mengalami efek samping dari operasi plastiknya, sehingga wajahnya menua lebih cepat dari usianya. Selama ini, ia menjadi tahanan teladan karena tak banyak bicara dan tak lagi membuat masalah. Namun, suatu hari, ia menerima sebuah surat berisi potongan artikel tentang putrinya, yang dituduh mewarisi sifat jahatnya. Di balik artikel itu, terdapat pesan ancaman bahwa putrinya harus menanggung akibat dari perbuatan sang ibu. Meskipun tampak tenang, dalam hati Mommy sangat gelisah. Ia mulai merencanakan pelariannya dari penjara dan meminta bantuan teman satu selnya. Mommy mulai menjahit kain panjang yang akan digunakannya untuk memanjat tembok penjara. Ketika ada kesempatan, ia berpura-pura pergi ke toilet dan mencoba melarikan diri. Namun, rencana itu tidak berjalan mulus. Berkali-kali ia gagal menautkan kain ke balik tembok. Saat akhirnya berhasil, kain itu tidak cukup kuat untuk menahan beban tubuhnya, membuatnya jatuh ke tanah tepat ketika para sipir melihat aksinya. Mommy pun ditangkap dan dijebloskan ke sel isolasi selama 1 bulan. Seorang sipir yang religius memberinya sebuah Alkitab dan meminta Mommy merenungkan dosa-dosanya. Setelah sebulan di sel isolasi, sikap Mommy berubah. Ia mulai sering tersenyum dan berdoa. Teman-temannya curiga bahwa ia hanya berpura-pura demi menarik simpati kepala sipir. Tetapi Mommy hanya menjawab dengan senyuman saat ditanya. Perubahan sikap Mommy membuat kepala sipir bangga. Ia bahkan diminta untuk memberikan kesaksian dalam acara keagamaan di penjara. Pada kesempatan itu, Mommy melihat Ansuk menangis karena anaknya membutuhkan donor ginjal. Mommy pun menawarkan diri menjadi pendonor karena kebetulan golongan darah mereka sama. Ansuk sangat terharu dan berjanji akan memenuhi permintaan Mommy kapanpun ia butuhkan. Suatu hari, penjara mengadakan acara keagamaan rutin. Beberapa sukarelawan datang untuk memberikan konseling kepada para tahanan. Mommy menjalani konseling dengan tenang dan mengungkapkan bahwa hidupnya kini damai. Ia merasa bahwa jiwanya telah diselamatkan dan dosanya telah diampuni. Namun, Mommy tidak menyadari bahwa kesaksiannya membangkitkan amarah salah satu sukarelawan. Orang itu adalah Nyonya Kim, yang menyamar sebagai jemaat gereja demi menemui Mommy di penjara. Kini,
Nyonya Kim telah mengubah wajah dan identitasnya sehingga Mommy tidak mengenalinya. Dengan sikap mengintimidasi, Nyonya Kim berbisik kepada Mommy bahwa ia akan menghabisi putrinya sebagai bentuk balas dendam. Mommy pun langsung meradang dan menyerang wanita tua itu. Namun, para sipir tidak mempercayai perkataan Mommy dan malah menganggapnya telah mengganggu sukarelawan. Akibatnya, ia kembali dikurung di sel isolasi. Di sisi lain, Nyonya Kim ternyata telah lama merencanakan kehancuran Mommy sejak ia selamat dari percobaan pembunuhan di sungai. Awalnya, ia ingin menyerah saat mengetahui bahwa Mommy telah menyerahkan diri ke polisi. Namun, setelah mengetahui bahwa Mommy memiliki seorang putri, keinginan untuk balas dendam muncul kembali. Ia menyamar sebagai penjual topoki di depan sekolah putri Mommy. Secara diam-diam, ia mulai mendekati anak Mommy, Mimo, dan berpura-pura menyayanginya. Namun, di balik itu, ia menyebarkan rumor jahat yang membuat Mimo menderita. Ia juga memprovokasi Mimo untuk melakukan kekerasan terhadap teman-temannya. Mimo, yang tidak menyadari niat jahat Nyonya Kim, sangat mempercayainya tanpa curiga sedikit pun. Rencana balas dendam Nyonya Kim mulai berjalan, dan Mommy harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan putrinya dari cengkeraman wanita kejam itu. Mimo akhirnya menemui Nyonya Kim setelah kabur dari rumah neneknya. Nyonya Kim sangat senang karena tidak perlu bersusah payah membujuk gadis itu dengan kekerasan. Setelah bertemu, Nyonya Kim memperlakukan Mimo dengan sangat baik. Ia membelikan pakaian baru dan memasak makanan lezat untuknya. Namun, di balik sikap hangatnya, Nyonya Kim sebenarnya menyimpan dendam yang mendalam. Ia dengan lihai menyembunyikan niat jahatnya, sehingga Mimo tidak menyadari bahwa wanita yang ia anggap sebagai neneknya itu sedang merancang rencana untuk menghabisinya. Dengan sisa uang yang dimilikinya, Nyonya Kim membeli handicam untuk merekam saat-saat terakhir Mimo. Ia juga membeli lakban, tali tambang, dan briket arang untuk memastikan rencananya berjalan lancar. Kini, semua persiapan telah matang, dan ia siap menjalankan misi balas dendamnya. Namun, setibanya di rumah, Nyonya Kim panik karena tidak menemukan Mimo dimanapun. Ia mengira anak itu telah kabur setelah mengetahui rencananya. Ternyata, Mimo hanya bersembunyi untuk memberi kejutan ulang tahun kepada Nyonya Kim. Dengan senyum ceria, ia menyodorkan setumpuk chocopie dengan lilin menyala di atasnya. Seketika, hati Nyonya Kim tersentuh oleh kebaikan Mimo. Gadis itu bahkan berencana mengumpulkan uang agar bisa mengajaknya liburan ke tempat yang indah. Namun, Nyonya Kim tetap berusaha menekan perasaannya. Diam-diam, ia mulai menyayangi Mimo. Meskipun dalam hati kecilnya ia sadar bahwa Mimo adalah cucunya sendiri. Agar rencananya tidak berantakan, Nyonya Kim menaruh obat tidur dalam makanan Mimo. Setelah gadis itu tertidur, ia mengikatnya ke kursi dan membungkam mulutnya dengan lakban. Namun, Mimo bangun lebih cepat dari perkiraan. Ia menangis dan memohon agar Nyonya Kim melepaskannya. Sayangnya, tekad wanita tua itu untuk membalas dendam tidak bisa digoyahkan. Ia tetap mengurung Mimo di ruang bawah tanah dan menyalakan briket arang untuk menghabisinya secara perlahan. Di sisi lain, Nyonya Shin mulai panik karena cucunya tidak kunjung pulang. Ia segera melapor ke polisi, tetapi laporan tersebut tidak ditanggapi dengan serius karena Mimo dikenal sering kabur. Polisi meminta Nyonya Shin menunggu beberapa hari lagi. Namun, firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, sehingga ia terus memohon agar polisi segera melakukan pencarian. Pada saat yang sama, Mommy menelepon Nyonya Shin untuk menanyakan kabar putrinya. Ia juga bertanya apakah ada wanita tua aneh yang berusaha mendekati Mimo. Namun, karena sedang panik, Nyonya Shin malah menghardik Mommy dan melarangnya menelepon lagi. Hal ini justru membuat Mommy semakin khawatir. Ia meminta bantuan Ansuk untuk mencari informasi tentang keberadaan Mimo. Ansuk, yang merasa berutang budi kepada Mommy karena telah mendonorkan ginjal bagi putrinya, menyanggupi permintaan tersebut. Namun, diam-diam, ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ansuk menyewa aktor dan membayar seorang bocah yang mirip dengan Mimo untuk difoto di depan sekolah. Ia kemudian menunjukkan foto itu kepada Mommy dan meyakinkannya bahwa Mimo baik-baik saja. Ia berharap Mommy tidak lagi khawatir sehingga bisa menjalani operasi donor ginjal dengan tenang. Namun, Mommy tidak mudah percaya. Ia yakin bahwa anak dalam foto itu bukanlah putrinya.
Firasatnya sebagai seorang ibu tidak bisa dibohongi. Ia merobek foto tersebut dan mulai menyusun rencana untuk melarikan diri dari penjara. Mommy sebelumnya telah memberitahu polisi bahwa ada seorang wanita tua yang ingin membunuh putrinya. Namun, karena reputasinya sebagai kriminal, polisi mengabaikan perkataannya. Pada hari operasi, ambulans menjemput Mommy ke rumah sakit. Ansuk berpesan agar ia tidak khawatir dan menjalani operasi dengan tenang, tanpa tahu bahwa Mommy sebenarnya tidak berniat mendonorkan ginjalnya. Saat dokter menyuruhnya berganti pakaian, Mommy memanfaatkan kesempatan itu untuk mengecoh dua sipir yang menjaganya. Ia pura-pura meminta Alkitab demi ketenangan batinnya dan mengancam akan membatalkan operasi jika borgolnya tidak dilepaskan saat ia buang air kecil. Ketika sipir lengah, Mommy memukul kepalanya dan kabur melalui jendela. Ia nekat melompat dari lantai atas tanpa pengamanan. Meskipun tubuhnya terluka akibat tertabrak mobil, ia tetap berusaha kabur dengan mencuri kendaraan tersebut. Dalam pelariannya, ia berusaha menghubungi ibunya kembali dan memohon agar tidak mematikan telepon karena ia harus segera menyampaikan bahwa Mimo dalam bahaya. Beruntung, Nyonya Shin telah mendapatkan alamat Nyonya Kim dan sedang menuju ke sana. Mommy segera melarangnya pergi sendiri dan menyuruhnya meminta bantuan polisi. Ia tahu betul bahwa Nyonya Kim adalah wanita berbahaya yang memiliki banyak senjata. Sementara itu, Nyonya Shin, yang awalnya bersama Ye Jo-on, menyuruh anak itu pulang sendiri dan segera menuju ke tempat Mimo disekap. Polisi sempat memeriksa rumah Nyonya Kim, tetapi tidak menemukan bukti apapun, sehingga mereka menganggap laporan itu hanya lelucon. Padahal, mereka sempat mendengar teriakan Mimo, namun memilih untuk pergi karena ada laporan tahanan yang kabur di sekitar daerah itu. Nyonya Kim melanjutkan rencananya yang sempat tertunda. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Mimo, sembari mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya, melainkan akibat perbuatan ibunya. Saat hendak menghabisi Mimo, Nyonya Shin tiba-tiba muncul dan memergokinya. Mereka terlibat perkelahian sengit dengan senjata tajam. Nyonya Shin mengalami banyak luka dan hampir kalah. Beruntung, Ye Jo-on datang tepat waktu dan menyelamatkan Mimo sebelum kehabisan napas di ruang bawah tanah. Tak lama kemudian, Mommy tiba di tempat kejadian. Namun, ia menyuruh Ye Jo-on masuk ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Mimo. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Mommy dan Mimo bertatap muka. Meskipun singkat, Mommy segera melepas ikatan putrinya. Mereka mengira semuanya telah berakhir, tetapi tiba-tiba Nyonya Kim muncul dengan pisau berlumuran darah. Mommy melindungi Mimo dari serangan tersebut dan bertarung sengit dengan Nyonya Kim. Akhirnya, Mommy berhasil melumpuhkan Nyonya Kim, tetapi dirinya sendiri mengalami luka parah dan kehilangan banyak darah. Saat mereka keluar, polisi telah mengepung rumah itu. Ketika Mommy hendak menyerahkan diri, Nyonya Kim tiba-tiba muncul dengan senapan dan menodongkannya ke arah Mimo. Tanpa ragu, Mommy melindungi putrinya dan tertembak. Dalam sekejap, dua nyawa melayang. Mommy meninggal dalam pelukan putrinya, sementara Nyonya Kim tewas tertembak polisi. Malam itu ditutup dengan tangisan pilu Mimo. Hidupnya berubah selamanya. Meski kehilangan ibunya, ia merasa lebih damai setelah bertemu dengannya, meskipun hanya sebentar. Pada akhirnya, orang tua Ye Jo-on menjadi wali sementara bagi Mimo. Di akhir kisah, Mimo menonton video masa kecil ibunya dan menyadari bahwa sang ibu hanyalah seorang gadis kecil yang bercita-cita ingin dicintai. Mimo pun berjanji untuk mencintai dirinya sendiri dan tidak akan melakukan operasi plastik seperti ibunya. Film pun berakhir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika teman-teman tidak keberatan, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.